Jadi maksud saya begini Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan-permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan. Tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 218, ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan AS di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi Bapak di PP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak. Ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak. Maaf, saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu. Saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak
bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu, kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya. Kalau di Kabupaten Solo saya katakan orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka-mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini Zoom, Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu, Pak. Kalau Bapak kesini nih, para non-AS itu menonton dari Aceh sampai Papua, Pak, karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua yang merupakan objek. Apapun dan bagaimanapun prosesnya, mereka menjadi pegawai honorer. Jadi pendekatan kita, saya pikir, tidak sekedar pendekatan administratif, tidak sekedar pendekatan hukum, tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga, sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Sekarang sebagian agak beruntung, karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum, tapi ternyata masih ada ya, terimanya 100, 200, 300. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini. Saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi maksud saya begini, Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa, Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.